Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15, tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah saya pelajari ayat ini, saya tidak akan menafsirkan karena kita semua sudah bikin penafsiran. Saya hanya mau membagikan beberapa value, nilai yang bisa menjadi perenungan kita. Yang pertama, kita tahu bahwa Daud itu punya triple anointing. 3 urapan sekaligus. Dia diurapi sebagai raja, dia diurapi sebagai imam, tapi juga dia diurapi sebagai nabi. Ini triple anointing. Dalam sejarah Alkitab tentang Daud, kita tahu dia raja yang diurapi, dia juga imam yang mempersembahkan korban, tapi juga dia menjadi seorang nabi yang memberitakan kebenaran. Nah, Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15 sampai 16 dikutip sebagai bahan refleksi kita minggu ini. Yang pertama, value-nya ialah ada pengakuan Daud sebagai raja, bahwa otoritas Allah itu luar biasa hebat, padahal dia adalah raja. Dia punya pasukan-pasukan berkuda, dia punya kekayaan yang hebat, dia punya semuanya serba lengkap, tetapi dia mengakui otoritas dan kedaulatan Allah dengan beberapa metafora yang dia gunakan. Gunung batu, kubu pertahanan, bukit batu. Berarti value yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini ialah Daud memiliki sikap rendah hati. Saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang mengakui kedaulatan Allah jauh lebih hebat dari kekayaan, dari kekuasaan, dari apapun yang dia miliki. Yang kedua, kita pelajari dia mengaku kebesaran Allah. Dengan tandanya membangun relasi atau hubungan. Ayat 3, dia menggambarkan Allah dengan istilah antropomorfis. Apa itu? Dia menggambarkan Allah seperti manusia. Sendengkanlah telingamu. Ini bicara apa?
bicara tentang hubungan. Dia bicara tentang relasi yang intim manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Orang yang rendah hati, dia menghormati hubungan. Informasi-informasi yang kita terima, orang hanya membagi, tapi komunikasi bicara hubungan. Yang ketiga, dia dibebaskan dari rencana jahat musuh. Dia mengakui kedaulatan Tuhan, baik di dalam maupun di luar kemah. Tuhan menjaga keluar masuk. Itu sebabnya dalam pengalaman dia dengan Saul, dia tidak punya niat sedikit pun untuk membalas kejahatan, sekalipun ruang itu terbuka buat dia. Ayat 15, Daud percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Apa artinya? Artinya dia memiliki ketaatan mutlak. Ini model Yesus ketika menjalani baptisan di Sungai Yordan. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes serta-merta berkata, "Aku tidak layak membaptis engkau." Lalu Yesus berkata, "Lakukanlah supaya kita menggenapkan kehendak Bapa." Jadi Yesus menghormati otoritas Yohanes sebagai pembaptis, tapi Yohanes juga menghormati otoritas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saling menghormati inilah yang terjadi disebut urapan Allah. Roh Kudus turun, dia memiliki kuasa, dan dengan kuasa itulah dia pergi untuk membebaskan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi, Bapak Ibu, itu value yang saya temukan dari pembacaan kita ini. Pertanyaannya ialah, bagaimana nilai-nilai ini berlangsung di tengah-tengah pengalaman iman kita dalam situasi pandemik ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena dalam pengalaman iman sebagai hamba Tuhan, kita melihat dan mengalami langsung peristiwa pandemi. Pernah terjadi tahun 1720, pernah terjadi tahun 1820, flu Prancis, Spanyol, ada juga pes tahun 1920, sekarang 2020, seolah-olah setiap 100 tahun ada pandemik. Saya tidak tahu apa tujuannya. Tapi Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri dan keluarga. Pasti Bapak Ibu juga memikirkan bagaimana keadaan jemaat-jemaat domba-domba yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur luar biasa karena saya bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan bagaimana kita hidup di tengah-tengah krisis yang jauh lebih hebat dari Raja Daud. Karena musuh Daud kelihatan, tapi musuh yang satu ini tidak kelihatan. Kita diminta oleh protokol WHO, protokol kesehatan, untuk stay at home, jaga jarak. Jaga jarak ini bagus dengan orang lain, tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Apalagi yang sudah berkeluarga, jangan jaga jarak dengan pasangan. Kita disuruh pakai masker, cuci tangan, semua protokol-protokol kesehatan itu. Saya percaya itu hikmat-hikmat Allah yang menolong kita untuk disiplin. Jadi Bapak Ibu-ibu, itu pengantar dari saya ya, sebagai refleksi iman saya untuk kita saling memperlengkapi
tentu pengalaman kita di setiap jemaat dan karakter domba-domba yang Tuhan percayakan beda-beda. Sehingga kita belajar untuk mengimplementasikan prinsip ini. Pengakuan Tuhan itu tempat perteduhan. Tidak ada yang lain. Dia butuh kerendahan hati. Dia butuh ketaatan. Dia butuh hubungan. 3 nilai ini yang Daud ungkapkan dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15 sampai 16. Tuhan memberkati kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang berespons dengan benar dan menolong jemaat-jemaat kita untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang saya buka kesempatan, siapa yang mau sharing boleh angkat tangan dan saya akan buka mute-nya. Kita saling memperlengkapi. Habis itu kemudian kita tutup dengan doa, lalu kita bisa ngobrol secara bebas. Silakan, siapa yang mau mulai? Mungkin Pak Daniel. Terima kasih Pak Liur. Saya membaca bagian ini dan melihat bahwa kalau kita mencoba bicara sesuai tema, yaitu sukacita dalam perlindungan Tuhan, maka Mazmur 31 ini sebenarnya adalah Mazmur di mana sukacita itu belum didapat. Sukacita itu dalam pengertian utuh dan penuh itu belum didapat. Kalau saudara baca Mazmur 31 penuh, ya baca sampai habis, bukan hanya dibaca sampai di batas 16, maka saudara hanya menjumpai beberapa kata-kata yang mencerminkan tema, yaitu sukacita, khususnya pada ayat yang ke-7. Nah, kalau saya lihat di sini, nanti sebentar ayat yang ke-8, 9 dia bergumul lagi, balik lagi, sampai di ayat yang terakhir, ya, yang ada itu kalimat peneguhan. Jadi bukan berarti ini sebuah kisah yang ujungnya kemudian aku bersukacita sekarang, tidak. Tetapi ini yang sangat baik khususnya pada situasi sekarang ini. Jadi saya mulai dengan memberikan pengantar supaya bisa masuk di Mazmur 31 ini, yaitu dengan bertanya, kalau orang ada di dalam reaksi ketika berhadapan dengan penindasan. Karena di sini saya lihat bahwa si pemazmur ini menghadapi penindasan. Reaksi yang pertama, yang umum, ya, termasuk reaksi orang terhadap pandemi. Yang pertama adalah takut. Itu akan saya jelaskan secara khusus di situ. Bagaimana reaksi-reaksi orang takut. Yang kedua, sinis. Sinisnya itu adalah sinis bukan terhadap apa. Misalnya saya bilang mari kita berdoa, apaan sih Pak? Ini udah jelas-jelas ada masalah, kok kenapa kita disuruh berdoa? Dan ini tipikal di gereja-gereja. Yang pertama takut, yang kedua sinis. Sementara yang ketiga itu beriman. Nah, mungkin kita bisa menggunakan bahasa lain, tetapi yang nomor 1 dan nomor 2 ini tidak di Amsal 31. Mazmur 31. Karena pemazmur justru mengambil sikap bagian yang ketiga. Dan kalau dalam teks bahasa Inggris di situ ya, kalau saudara lihat Mazmur 31 maupun Mazmur 31 ayat 38, maaf bukan ayat 7, ayat 8, di situ digunakan kata akan, ya, aku akan. Jadi kelihatan sekali bahwa pemazmur belum bergerak situasinya dari penindasan,
tapi dia mengambil sikap di dalam penindasan itu untuk beriman, berharap, bersukacita, dan bersorak di dalam Tuhan. Ingat, situasinya belum bergeser, masih dalam tekanan. Itulah sikap iman. Ya. Jadi ini juga yang harusnya diberikan kepada umat, bahwa bersorak itu bukan nunggu, bersukacita itu bukan tunggu persoalannya berubah dulu, baru kita bisa bersukacita. Tapi ketika persoalan itu belum berubah, ya, di sini dia katakan aku akan. Berarti barang ini belum dia lakukan, tapi dia akan mengambil sikap iman seperti yang dinantikan. Dan di sini kelihatan bahwa ketika dia berserah dalam pengharapan, maka pengharapan itu membangkitkan rasa lega, dan rasa lega yang dimunculkan itu mendatangkan sukacita. Kebetulan saya tadi sempat memeriksa kata sukacita di sini. Pantesan saya bilang, kenapa kata sukacitanya tidak dipilih seperti sukacita-sukacita lain yang karena situasi sudah berubah. Rupanya sukacita yang dimau dihotbahkan mereka itu adalah sukacita orang dalam penindasan. Sukacita orang dalam kekalutan. Ya, jadi bukan sukacitanya naik pangkat, bukan itu. Atau sukacita karena diberkati berlimpah-limpah, bukan. Sukacita yang muncul di tengah-tengah pergumulan. Nah, kunci-kuncinya yang tadi Pak Liur sudah bilang, pengakuan terhadap Allah. Itu menjadi satu hal yang menjadi kunci. Jadi bukan sekedar menyemangati diri, beda sama motivator-motivator yang katanya tetap semangat. Tetap semangat itu kan artinya orang itu sedang ada di dalam kekalutan, tapi dia sugesti dirinya. Ini bukan sugesti. Karena kalau sugesti dirinya itu adalah dia menyemangati dirinya sendiri, antara dia dengan dirinya. Tapi ketika tadi yang Pak Liur bilang, orang itu berpusat dan memandang kepada Allah, disitulah pusatnya. Maka ada banyak orang ketika dia takut maupun dia sendiri terhadap kekalutan, itu menunjukkan pilihan yang keliru. Saya di mimbar besok akan mengatakan, pilihan kalau Anda takut itu keliru. Pilihan Anda kalau sinis, diajak berdoa nggak mau, malah kepingin punya jalan solusi sendiri, itu juga keliru. Pilihan pemazmur adalah beriman. Nah, ketika saya katakan beriman, mungkin reaksi orang kembali lagi sinis. Tapi saya sudah harus jawab bahwa yang namanya pemazmur, ya, saya baca ada satu tulisan di sini dikatakan sikap yang diambil pemazmur, ya, saya harus sebut karena nggak boleh plagiat nanti. Ya, maaf, saya melihat dari buku ini nih, Charles Spurgeon, ya, dia katakan di sini sikap pemazmur mengambil sikap untuk bersukacita berdasarkan perjalanan sejarah hidupnya dengan Tuhan. Artinya bahwa kalau orang-orang punya sejarah dengan Tuhan di masa lalu, di mana Tuhan berulang kali memakai itu, harusnya orang-orang percaya meletakkan itu sebagai apa istilahnya itu daftar yang harusnya memperkuat seseorang untuk bersikap di masa yang akan datang. Ya. Jadi ini yang bisa saya share untuk kita pagi hari ini. Biarlah ini jadi berkat buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ada yang mau sharing, Pak Sianturi. Ini bisa dihubungkan dengan pengalaman iman yang sedang kita hadapi sekarang. Pak Urisa, siapa yang mau? Pak Daniel Selan, Ibu Ina, Ibu Iren, silakan Pak Urisa. Habis Pak Urisa baru Pak Daniel Selan. Mungkin tidak jauh berbeda ya dengan Pak Liur sama Pak Daniel. Memang kan Daud sedang berada dalam situasi di mana dia benar-benar mengalami kesusahan yang luar biasa
ketika dia mengalami penderitaan, dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, ataupun ketika dia mengalami peristiwa dia dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Tentu apa yang dialami oleh Daud menjadi penderitaan yang dia merasa, loh, kok mertua sendiri harus seperti itu. Terus katakanlah kalau bicara soal Absalom sebagai anak, kok dia seperti itu. Dan Daud menghadapi peristiwa ini tidak seperti dia menyepelekan apa yang dia alami, tidak menyepelekan apa yang dia hadapi. Kadang-kadang kan orang ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan tuh, udahlah, gampang lah itu, nanti selesailah, bereslah, Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti, dan sebagainya. Seakan-akan penderitaan itu menjadi sesuatu yang dipandang sepintas, ini udah gampang lah gitu. Nah, kalau saya lihat dari perikop ini, Daud nggak seperti itu. Dia benar-benar merasakan penderitaan yang luar biasa, ketidakmampuan dia sebagai orang yang berhasil mengalahkan Goliat, namun dia nggak berdaya ketika dia harus berhadapan dengan mertuanya sendiri atau oleh anaknya sendiri. Nah, disitulah dalam ketidakberdayaan dia menyadari bahwa ternyata segala sesuatu yang dia miliki, tentara, kekuatan, dan sebagainya, pada satu saat itu benar-benar lumpuh. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti itulah, makanya Daud, ya satu-satunya bagi Daud tempat berharap, bersandar, dan bergantung dan berseru hanya kepada Tuhan. Sebab dia yang meyakini ketika Samuel datang kepadanya dan meminyaki dia atau mengurapi dia, maka dia meyakini bahwa hanya Tuhanlah tempat dia bersandar, bergantung, berharap. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kemampuan. Sekalipun dia tahu bahwa menghadapi mertuanya atau menghadapi anaknya dengan kekuatan kemampuan dia sendiri, dengan keterpurukan dia sendiri, dia nggak akan mampu. Makanya dia bilang, ke dalam tanganmu itu kan kuserahkan nyawaku. Artinya Daud menyadari bahwa tidak akan ada yang benar-benar dapat menyentuh dia kecuali kalau Tuhan mengizinkan. Atau dengan kata lain, bahwa Daud mau mengatakan bahwa dalam penderitaan yang dia hadapi, dia jalani, dia tidak akan mati kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itu sebabnya ada yang sama seperti Pak Daniel bilang tadi, dalam penderitaan seperti itu ada sukacita, ada pengharapan bahwa dia tidak akan mengalami apapun, katakanlah mati dan sebagainya, kalau tidak seizin Tuhan atau kalau tidak Tuhan menghendakinya. Itu sebabnya pengharapan dia, sukacita dia yang saya lihat sih, yang saya coba pahami, bahwa kalau sudah di dalam tangan Tuhan, sudah di dalam campur tangan Tuhan, maka sesulit apapun itu pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan. Itu aja sih yang saya lihat, Pak. Lagi dalam situasi pandemi seperti ini, kayak virus kan, memang akhirnya kan kita tahu bahwa ternyata negara maju pun ketika kena wabah seperti ini luluh lantak gitu kan. Amerika dan sebagainya, itu kan juga membuktikan bahwa sebenarnya kita manusia itu nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Dan ternyata kita nggak bisa menyombongkan diri, teknologi udah canggih, ini udah canggih, dengan corona aja semuanya luluh lantak. Gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita baru tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan hanya kepada Tuhan aja kita memang harus berharap, bersandar. Kalau kita lihat share-share video-video itu kan,
banyak yang menyanyi, banyak yang menyembah, banyak yang berdoa, banyak yang memuji. Ternyata memang hanya satu-satunya kekuatan dan hanya Tuhanlah tempat di mana kita percaya bahwa sesuatu tidak akan dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau pun kita mati, itu juga karena seizin Tuhan. Itu aja Pak, terima kasih. Berkati. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Daniel Selan, habis itu baru Ibu Pendeta Ina. Sesuai Ya, dengan shalom, Shalom. puji Tuhan. Gimana kabar Saya kamu? puji Tuhan baik, Pak. Saya hanya bagi pengalaman dan pergumulan. Pertama, di satu pihak kita harus tunduk kepada negara, tapi di lain segi, gereja adalah pusat solusi dalam hidup manusia. Dan kalau lihat dari tema kita berat rasanya untuk sukacita dalam perlindungan Tuhan, tapi kita harus taat pada negara untuk tidak beribadah berdasarkan Ibrani 10 ayat 25. Kita tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, tapi ya sekarang di kota ya online. Dan pengalaman Daud saya melihat dari bacaan kita ini, memang hidup nggak bisa kita pungkiri bahwa pengalaman dengan Tuhan itu menjadi nomor satu. Sukacita itu tidak bisa hanya bunyi, tetapi itu adalah pengalaman. Pengalaman dalam menghadapi kenyataan hidup yang memang ada kalanya secara manusia mungkin nggak bisa kita pikirkan, itu nggak mungkin. Tapi ketika kita tidak masuk ke sana, kita tidak melawan atau mengikutinya, tadi Pak Pendeta Daniel bilang, ya sukacita itu bukan karena dapat uang, karena naik pangkat dan lain-lain sebagainya, tapi sukacita itu karena percaya kepada perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong di saat sukar maupun keadaan baik, sakit atau senang, corona ataupun virus apapun, dijalani dengan normal, baru kesaksian akan muncul bahwa Tuhan menolong. Nah, sikap gereja hari ini ialah kita juga harus taat untuk tidak beribadah di gereja. Saya kebetulan di kampung, pengalamannya, puji Tuhan sampai hari ini kami ibadahnya normal. Ya, minggu juga ibadah, semua kegiatan kami lakukan normal. Nah, kenapa demikian? Karena sampai didatangin pemerintah, saya bilang, ini bukan melawan, tapi ini untuk menunjukkan kuasa Allah, walaupun ada konsekuensi resiko yang harus diambil. Dan kami ambil ini berdasarkan rapat majelis, bahwa tidak menganjurkan jemaat datang, tetapi hanya majelis dan semua aktivitas gereja boleh mengisi gereja dan setiap kegiatan dilakukan di gereja. Dan ini adalah bagian dari keputusan rapat. Dan saya mau bagi pengalaman ini, ya puji Tuhan sampai dengan hari ini, itu adalah bagian dari tanda perlindungan Tuhan, sukacita dalam perlindungan Tuhan. Nah, sehingga nanti selesai corona, gereja akan memberikan kesaksian bahwa saya mengikuti proses ini dengan baik, tidak takut. Tadi Pak Pendeta Daniel bilang, bahwa kita tidak boleh takut terhadap apapun termasuk virus corona. Walaupun kita harus jaga jarak, walaupun kita harus mengikuti protokol yang tadi Pak Pendeta Liur bilang, tapi satu hal yang harus kita pegang ialah tidak boleh takut terhadap apapun termasuk virus corona. Sehingga nanti pada akhirnya gereja akan memberikan kesaksian. Harus ada perbedaan antara gereja dengan dunia. Harus ada perbedaan antara kesaksian gereja dengan kesaksian dunia. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, karena tadi saya bilang ya, di satu pihak kita harus taat pada pemerintah, tapi di pihak lain kita harus tunduk kepada Allah,
dan menunjukkan kesaksian bahwa Allah berkuasa untuk melindungi. Nah, sukacita itulah yang mungkin harus kita terapkan atau kita lakukan dalam tindakan sebagai gereja. Nah, itu menjadi pergumulan, tapi sampai dengan hari ini, kenapa kita ngambil itu? Karena saya melihat bahwa hari ini banyak, jangankan gereja, Pak, pengkhotbah besar terkenal pun sekarang nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya untuk berbicara tentang hal ini, bahkan mengambil keputusan sama dengan keputusan yang diambil oleh banyak orang, sehingga kalau ayat ini kita baca, memang betul dari Pak Pendeta Daniel bahwa belum mencapai kepada sukacita, tetapi mereka sedang menjalani proses untuk bukan sedang menjalani, tapi mereka sedang bersukacita menjalani proses. Jadi sukacita menjalani proses itu bagian dari menyadari bahwa Tuhan akan menolong, menyertai, menjaga, melindungi. Ketika Tuhan mengizinkan ini, maka Tuhan akan menolong, menjaga, melindungi kita sehingga kita melewati dengan baik. Tanggapan kita ialah, saya setuju dengan Pak Pendeta Daniel, nggak boleh takut. Karena takut itu akan menghancurkan, orang tidak bisa bersukacita dalam kondisi takut. Ya, orang nggak bisa senang dalam keadaan takut. Orang tidak bisa bahagia kalau dalam keadaan takut. Nah, apakah posisi gereja saat ini takut atau karena senang? Ini jadi berat menurut saya, karena bukan hanya di kota, tapi kami di kampung juga memang pemerintah anjurkan untuk itu. Tapi karena dasarnya ya di kampung tidak ada jemaat yang keluar masuk ke wilayah lain, ke kota lain. Ada gereja-gereja yang memang mengambil keputusan untuk tetap beribadah, ya kami tetap melaksanakan kegiatan dengan melihat kepada anjuran pemerintah. Mungkin itu yang saya bagikan, sehingga nanti besok saya tetap, minggu itu kami tetap ibadah seperti biasa normal. Dan ya poinnya saya dapatkan hari ini bahwa ternyata sukacita itu dimulai ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Selan sekarang Ibu Pendeta Geraldina. Ya, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu Pendeta. Yang saya mau bagi yaitu kita bisa saja ada dalam bahaya, tapi ada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu kalau di Mazmurnya si Musa itu dibahas tentang Mazmur 91 itu ada ruang khusus, secret place yang Tuhan berikan buat setiap orang. Mungkin kita tidak merasa kita beruntung karena kita nggak kena pandemi, kita aman. Tapi bagaimana dengan hamba Tuhan atau orang Kristen yang kena pandemi saat ini? Gitu. Jadi sekalipun kita masuk dalam bahaya, di situ pun perlindungan Tuhan ada. Jadi ini tidak hanya bicara kita berdoa lalu kita nggak mengalami bahaya, lalu kita sukacita. Tidak hanya bicara itu, tapi sekalipun kita masuk dalam bahaya, ada perlindungan Tuhan yang kita yakini dan benar ada. Itu yang dialami Daud, sehingga dia dengan leluasa bicara tentang perlindungan Tuhan itu secara enak di Mazmur. Kemudian percayalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Kelaparan, kesengsaraan, bahaya, yakinlah gak akan ada yang bisa memisahkan kita dari keadaan itu. Itu Paulus punya prinsip. Dia didera, dia ditindas, dia diapain pun, dia yakin mengalami hal seburuk apapun, dia punya keyakinan gak akan ada yang memisahkan dia dengan Kristus. Apalagi Daud,
Dia terlalu yakin, hakul yakin. Dia percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah, dia mengakui. Dan sukacita itu baru kerasa kalau ada dalam bahaya. Tapi kalau nggak ada dalam bahaya, kita biasa-biasa aja sukacitanya. Tapi kalau kita ada di situasi bahaya, seperti yang dialami Daud, lalu kita melihat pertolongan Tuhan, itu sukacitanya. Di Roma 5 pun kalau saya mau hubungkan ke penderitaan, kesengsaraan, teologi kekristenan tentang kesengsaraan, di situ dibilang kita bermegah dalam kesengsaraan, kesengsaraan mendatangkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Bahaya itu dipakai Tuhan buat kita untuk ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu kalau kita baca di Alkitab NIV, tahan uji itu diterjemahkan dengan karakter. Jadi bahaya-bahaya yang kita alami, jalanin aja. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam pembentukan-pembentukan yang lebih jauh lagi, pembentukan karakter, dan lain sebagainya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang membahayakan kita itu, Tuhan mau pakai itu juga untuk pengalaman rohani, untuk bersaksi lagi kepada orang lain dalam kehidupan kita. Jadi jalani saja sukacita itu. Itu share pribadi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut yang lain, dari 4 orang yang menyampaikan sharingnya, Pak, saya mohon izin Pak, sebentar interupsi. Saya pakai profil karena saya jalan keluar. Makasih. ya dari pengalaman beberapa yang menyampaikannya, bahwa sukacita itu tidak didrive oleh sesuatu yang kelihatan membanggakan, tapi sukacita itu karena hubungan intim dengan Allah. Dan hubungan dengan intim dengan Allah itu yang membuat kita bisa dengan sukacita menghadapi, sehingga penderitaan bisa dilihat sebagai cara pembentukan. Dan saya tadi malam dengan BKO Sola Gracia bahas tentang Ayub, lalu saya bilang Allah sedang memakai kita untuk mendemonstrasikan kuasa dan kemuliaan Bapa bagi dunia. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Sianturi. Iya, terima kasih Pak. Kalau saya memperhatikan firman Tuhan ini, mengapa dikatakan bersukacita, sebenarnya Daud belum menerima dan mengalami pertolongan Tuhan, tetapi yang mengatakan bersukacita, bahkan dikatakan situ bersorak-sorak. Ayat 8. Mengapa bersorak dan bersukacita? Sebenarnya satu kata kuncinya di situ, Pak. Daud mengatakan bahwa engkau telah menilik sengsaraku. Jadi Tuhan belum menjawab, Tuhan belum menolong Daud, tetapi hanya menilik aja gitu. Tuhan melihat, memperhatikan, mengetahui apa yang dialami oleh Daud. Jadi ibarat kita ketika kita di rumah sakit, lalu ada yang jenguk kita tidak pikirkan apa yang dibawa dia untuk kita. Tapi kehadiran seseorang itu menjenguk kita, itu sukacitanya luar biasa. Hampir seperti itulah yang dialami oleh Daud, sehingga dikatakan, engkau telah menilik sengsaraku, kan gitu. Lalu aplikasinya mungkin dalam kehidupan kita, sebagai khusus pendeta-pendeta, kalau hari ini Panus hubungkan kita lewat Zoom meeting ini, ya ini salah satu sapaannya gitu. Panus sapa kita bersama, maka sukacita kan gitu ketika
ada orang tidak memperhatikan kita, masih hidupkah? Gitu. Tetapi ketika ada menyapa kita, Paulus tidak berikan kita sehari ini. Tetapi ketika kita disapa, dihubungkan satu dengan lain, kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Saya pikir itu melebihi dari sembako yang diberikan pemerintah. Seperti itu. Jadi, mengapa kita harus bersuka cita? Ini yang harus kita tanamkan kepada jemaat, bahwa situasi kondisi yang kita alami hari ini, sekarang ini, bahwa Tuhan menilik kan gitu. Kalau Tuhan menilik, memperhatikan, itu sudah cukup. Kan? Itu sudah cukup kalau Tuhan menilik. Karena yang pasti kalau Tuhan menilik, berarti Tuhan bertindak. Mengajarkan kepada jemaat supaya apa yang kita alami hari-hari ini, Tuhan pun menilik kan gitu. Sehingga kalau kita membaca ayat yang ke-16, masa hidupku ada dalam tanganmu kan gitu. Mengajarkan kepada jemaat bahwa bukan karena situasi dan kondisi yang menentukan hidup kita, bukan karena bantuan pemerintah atau apapun yang membuat kita hidup, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan ini secara khusus bagi kami di tanah Papua, mengajarkan kepada kami bersama untuk meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita alami hari ini. Ada banyak teman-teman yang bercerita bahwa pendapatan atau pemasukan gereja mereka berkurang, ya, karena akibat COVID-19 ini, tetapi perhatian Allah tidak pernah berkurang untuk kita semua. Itu lebih dari cukup perhatian Allah. Itu berarti mengajarkan kita lewat COVID-19 ini, gereja pun harus menyadari bahwa kalau selama ini gereja karena income-nya besar, sehingga dia lupa untuk Tuhan, sehingga hari ini mengajarkan gereja dan kita semua untuk berserah kepada Tuhan. Yang pasti saya katakan tadi itu, kata kunci bersukacita di sini adalah Tuhan menilik. Tuhan menilik kita semua, sehingga pasti Tuhan menolong kita dalam situasi apapun. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat ke-7 itu kan ungkapan Daud kan gitu, seruannya kepada Tuhan. Tetapi ketika yang katakan Allah menilik, itu lebih dari cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sianturi. Ada lagi yang mau sharing? Boleh angkat tangan? Baik, kalau tidak ada, kita diperkaya dengan hubungan Daud dengan Tuhan dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Pada waktu itu, hari ini kita punya pengalaman dengan Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita beritakan, Tuhan yang kita alami menjadi kekuatan yang hebat buat kita. Saya berdoa supaya dalam keadaan macam begini, keagungan terhadap Tuhan tetap menjadi gaya hidup kita.